Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat Anda semua yang ada di rumah. Dan Lapor Polisi kembali hadir pemirsa. Merupakan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan yang juga ada di media sosial. Bersama saya Gede Satria. Pemirsa, kami awali informasi Lapor Polisi hari ini seputar berita viral di media sosial. Yang pertama ada insiden kembang api di Tugu, Yogyakarta meledak ke arah penonton dan terjadi baku hantam. Sementara itu, viral di media sosial, seorang pria merusak lampu tulisan taman di Malang, Jawa Timur. Viral di media sosial, insiden kembang api di Tugu Jogja meledak ke arah penonton, kemudian terjadi baku hantam. Aksi keributan itu pun dilerai oleh petugas yang saat berjaga. Sementara itu, viral di media sosial, seorang pria merusak lampu tulisan taman di Malang, Jawa Timur. Atas beredarnya video tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil tangkap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua pengendara motor di Durensawit, Jakarta Timur jadi korban begal motor. Bahkan salah satu korban terluka dan nyaris kehilangan salah satu tangannya karena serangan senjata tajam. Seorang pria bersama rekan wanitanya terluka parah usai jadi korban begal motor di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Korban pria nyaris kehilangan salah satu tangannya akibat serangan senjata tajam. Polisi meringkus para pelaku di kawasan Malaka, Durensawit dan mengamankan senjata tajam. Mirisnya, satu pelaku adalah anak di bawah umur dan kini dititipkan ke panti sosial. Sementara pelaku lainnya dibawa ke Mapolsek Durensawit. Para pelaku sengaja targetkan pengendara motor yang berkendara malam hari dan tak segan melukai korbannya. Kekerasan terhadap korban itu sehingga korban mengalami luka pada tangan, kemudian jari kelingking teman wanitanya hampir putus. Yang lebih tajam yaitu di bagian tangan. Saat ini korban sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, malam pergantian tahun baru 2025 di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat diwarnai insiden yang meresahkan. Sejumlah remaja diamankan oleh petugas karena kedapatan mengkonsumsi minuman keras dan mengganggu ketertiban. Inilah video amatir warga sejumlah remaja sambil mabuk-mabukan menggeber-geberkan knalpot motornya hingga mengganggu ketertiban umum di malam pergantian tahun 2025 di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Sejumlah remaja ini akhirnya diamankan oleh petugas. Nampak petugas langsung mengejar para remaja mabuk yang motornya menggunakan knalpot brok. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan beberapa botol miras jenis ciu dari tas para remaja tanggung tersebut. Namun tindakan tegas tetap dilakukan terhadap sejumlah oknum yang membuat resah warga dan pengunjung. Ada oknum yang memanfaatkan perayaan tahun baru ini dengan meminum minuman keras, sehingga oleh anggota kami lakukan pengamanan dan kemudian proses dengan aturan yang berlaku. Mungkin akan Sejumlah remaja yang kedapatan mabuk dan mengganggu ketertiban kini tengah diproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang remaja yang tewas terseret ombak di pantai Cinangka, Serang, Banten. Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat berenang di pantai.
Wisatawan yang masih berusia remaja ini dievakuasi petugas dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sebelumnya ia dilaporkan hilang saat berenang di Pantai Wirton, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi awal. Sebelumnya upaya pencarian korban sempat terkendala kondisi gelombang yang cukup tinggi. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada keluarganya. Petugas mengimbau wisatawan yang berlibur di kawasan Anyer Cinangka untuk waspada terkait kondisi gelombang yang berpotensi mengancam keselamatan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kecewa dengan penanganan sampah, puluhan warga protes dan menumpahkan 2 truk sampah di kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Warga menuntut pemerintah membereskan masalah sampah yang menumpuk dan berserakan di berbagai ruas jalan di Pemalang. Apa masih mau diterus-terusan juga seperti ini? Apa belum cukup juga waktunya? Sampah terus, Pak. Kita ditunjuk untuk menuruti. Puluhan warga Pemalang menumpahkan 2 truk sampah di depan gerbang kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Mereka menuntut pemerintah membereskan masalah sampah yang menumpuk dan berserakan berbagai ruas jalan Pemalang. Mereka menuntut tumpukan sampah di permukiman dan jalan-jalan kota segera diatasi karena sangat mengganggu kesehatan masyarakat, berbau busuk, dan menyebabkan lingkungan menjadi kumuh. Tujuannya membawa sampah ke pendopo itu ya supaya orang-orang di tataran pemerintahan kabupaten ini tahu seperti apa yang dirasakan oleh warganya, begitu Pak. Ya. Sebagaimana daruratnya sih Pak? Seberapa parah ini daruratnya? Wah, sangat parah Pak. Sangat parah. Apalagi ini musim hujan Pak. Baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Ayo kita bareng-bareng, kita buka kembali, kita mulai di situ. Menurut saya 1 tahun ini, karena kita juga saya sudah akan membangun sudah kita rintis, nanti setelah yang melanjutkan bupati yang baru. Tapi sudah saya rintis di desa Susukan, itu nanti kapasitasnya ada 300 ton per hari. Investor sudah siap. Permasalahan sampah di Pemalang berawal dari penutupan tempat pembuangan sampah akhir oleh warga di Dusun Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang. Penutupan sudah terjadi selama 1,5 tahun. Sejak itu, permasalahan sampah di Pemalang tak kunjung selesai dan menyisakan protes dari warga. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pemerasan pedagang di Pasar Baru, Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Mohon atensi, segera meluncur. Mohon atensi, segera meluncur. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Polisi menangkap 2 pelaku pemerasan di Pasar Baru, Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Pelaku direndam di kolam ikan untuk mengembalikan kesadaran karena pengaruh minuman keras. Maman Abdurrahman dan Agus Caca harus berendam di kolam ikan karena masih dalam pengaruh minuman keras. Keduanya ditangkap karena kasus pemerasan pedagang kaki 5 di Pasar Baru, Majalaya. Keduanya mengaku memeras pedagang untuk membeli minuman keras. Mereka mengaku baru 4 pedagang yang menjadi korban. Tidak hanya pedagang, bahkan pembeli pun jadi sasaran pemerasan. Kami mendapatkan telepon dan WA pengaduan dari seorang pedagang di Pasar Baru, Majalaya, melaporkan tentang adanya pemerasan dengan ancaman senjata tajam berupa golok. Kemudian kami merespon cepat, menurunkan anggota ke lapangan dan melakukan pengejaran. Sebelumnya beredar video pemerasan ke pedagang yang viral di sosial media. Pelaku membawa senjata tajam dan mengamuk serta merusak barang dagangan di Pasar Baru, Desa Majakerta, Selasa dini hari. Pelaku kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Majalaya. Pelaku dijerat pasal pemerasan dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Paestu, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, diantaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu, serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu ini tak hanya dalam mata uang rupiah, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu ini dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya. Sementara itu pemirsa, polisi menilai kualitas uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan nyaris sempurna. Masyarakat awam hampir tidak bisa mengetahui atau mengenali uang palsu ini secara kasat mata. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas itu membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengaman uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Kita sampaikan pada seluruh masyarakat yang akan mencuci dari tahun 2022. Sekarang 2024, bahkan juga mau 2025. Uang yang beredar ini kita juga tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah bisa sebutkan ada uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release ya dipakai sinar ultraviolet itu ada air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin ini beneran, karena itu sebenarnya palsu. Sementara itu, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 diantaranya merupakan pegawai bank, sementara 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Uang palsu yang diamankan tidak hanya dalam bentuk rupiah namun juga dalam pecahan mata uang asing selain triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang dosen di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual sesama jenis atau sodomi. Laporan ini disampaikan oleh salah satu korban ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menjelaskan laporan kasus pelecehan seksual sesama jenis baru diterima pihaknya. Berdasarkan informasi awal, diduga ada lebih dari 1 korban. Saat ini dikatakan penyidik Subdit 4 Renakta masih melakukan penyelidikan mendalam.
bahwa laporan itu kami terima kemarin. Ya, isu-isunya memang ada beberapa korban itu belum kami terima. Yang kami terima hanya ada satu korban yang melaporkan kepada kita, itu sekitar jam 12 kalau nggak salah. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena kejadiannya itu 2 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Perlu diketahui bahwa korban dan pelaku ini sama-sama satu jenis. Satu jenis. Ya. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi satu jenis. Jadi kita lakukan penyelidikan yang mendalam karena kejadian bulan September. Pelapor yang menjadi salah satu korban menyebutkan bahwa dirinya merupakan korban terakhir dari dugaan tindakan pelecehan. Disebutkan bahwa modus pelaku masih dalam penyelidikan. Berdasarkan pengakuan korban, terduga pelaku berinisial LR merupakan seorang dosen. Pelaku pertama kali mendekati korban melalui sebuah organisasi yang berlokasi di Gunung Sari. Polda NTB dalam waktu dekat berencana melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat merusak lampu tulisan taman di Malang, Jawa Timur. Hadirkan informasinya saat lagi. Mohon atensi, segera meluncur. Mohon atensi, segera meluncur. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pria terekam CCTV saat merusak lampu tulisan taman di Malang, Jawa Timur. Tidak hanya merusak lampu, pelaku juga sempat melukai seorang polwan yang dalam penangkapan. Perusakan lampu tulisan taman di Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Total ada 3 lampu tulisan taman yang dirusak oleh pelaku, yaitu di Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Langsep. Pelaku merusak lampu taman di waktu yang berbeda. Polisi pun langsung bergerak cepat dan menangkap seorang pria berusia 40 tahun. Pelaku adalah warga Kota Malang. Kepada polisi, tersangka mengaku merusak lampu taman karena frustasi tak kunjung mendapat pekerjaan dan sudah 3 hari mencari istrinya yang pergi dari rumah. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Akibat perbuatannya, Pemkot Malang merugi sekitar 25 juta rupiah. Pelaku dikenakan pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri di toko milik majikannya saat libur Natal dan Tahun Baru. Akibat kejadian ini, korban merugi sekitar 30 juta rupiah. Terekam kamera CCTV, asisten rumah tangga berulang kali mencuri di toko grosir alat tulis milik majikannya di kawasan Aurduri, Kota Padang yang sedang libur Natal dan Tahun Baru. Dengan leluasa, pelaku mengambil uang tunai dari dalam laci dan tas majikannya, juga sejumlah peralatan alat tulis kantor. Kerugian akibat pencurian ini mencapai 30 juta rupiah. Ketahuan ketika uang di atas meja itu nggak ketemu. Terus setelah itu ditanya sama karyawan, ada yang ambil. Setelah itu kita cek CCTV. Nah, disitulah kelihatan dia ngambil. Apa aja bang yang hilang bang? Bang, di laci ini sama di dalam tas ini. Di CCTV ada itu. Pelaku adalah asisten rumah tangga yang baru 3 minggu bekerja di rumah sekaligus toko tersebut. Peristiwa ini sudah dilaporkan kepada Polresta Padang, pelaku dalam penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang jemaah kehilangan motornya saat sedang sholat Isya di sebuah masjid di Cengkareng, Jakarta Barat. Motor korban digasak maling yang sudah 3 kali beraksi di kawasan tersebut. Maling beraksi di Masjid An-Nur, Cengkareng, Jakarta Barat. Penuh percaya diri, pencuri mendekati sepeda motor yang terparkir, membobol kunci dan membawanya pergi.
Sepeda motor yang dicuri milik seorang jemaah masjid. Usai sholat Isya, korban keluar mendapati motornya sudah raib. Pas kejadian itu, pas sudah selesai itu, dia langsung sholat Isya keluar, motor udah kagak ada gitu sisinya gitu. Pelakunya berapa orang? Pelakunya kayak 2 orang ya, makanya 2 orang, satu motor di sono. Pelaku diduga 2 orang, satu berjaga dengan sepeda motor, berhasil membawa lari motor curian, pelaku kedua membuntuti dari belakang. Pencurian sepeda motor sudah yang ketiga kali dalam sepekan belakangan. Para pelaku diduga orang yang sama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, diduga menggelapkan kartu Indonesia Pintar yang uang bulanannya Rp450.000, rumah Kepala Sekolah SDN 3 Jagabita Kabupaten Bogor digeruduk ibu-ibu. Diduga dana KIP ini digunakan untuk membangun pagar. Emak-emak wali murid SDN 3 Jagabita Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk rumah kepala sekolahnya. Emak-emak ini mempertanyakan dana program Kartu Indonesia Pintar yang sudah lama tidak diterima siswa. Menurut wali murid, sudah 4 tahun dana KIP tidak sampai kepada anak-anaknya sebesar Rp450.000 per bulan, yakni dari tahun 2021 hingga 2024. Sementara saat dilakukan pengecekan transaksi rekening, terinput data jika dana sudah dicairkan. Diduga dana KIP digunakan untuk peruntukan lain seperti membangun pagar sekolah. Dari kecamatan juga, tadi habis minta bukti ininya kan, ini debitnya udah ditarik Pak, tapi kita nggak nerima. 1 kali doang saya. 1 kali? Dapatnya. Ibu nerima ya? Belum pernah nerima. Belum pernah nerima? Iya. Sama sekali? Sama sekali. Anak ibu kelas berapa sekarang? Kelas 6. Ini mah udah 2 tahun, tapi yang satu mah belum, yang tapi nggak nerima. Nggak nerima, yang satunya lagi masih ada di buku tabungan. Kita kesini mau minta buku tabungan. Sama di SD 03 juga. Udah 3 tahun nih Pak, nggak nerima. Uang itu kebetulan memang yang aspirasi itu kan gini ya, karena memang awalnya data itu adalah titipan dari para dewan. Ya awalnya tidak push data. Awalnya tidak push data, tidak bisa dicek secara by system di online. Tapi entah kenapa sekarang jadi muncul, kita juga nggak tahu gitu. Karena memang dulu itu ranahnya aspirasi itu untuk perbaikan sekolah. Para wali murid berharap dana Kartu Indonesia Pintar segera disalurkan kepada para siswa. Jika tidak, wali murid akan melaporkan ke polisi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar rilis akhir tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja dan juga capaian Polri di tahun 2024. Rilis tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa siang. Dalam rilis ini, Kapolri memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di tanah air selama 2024. Kapolri menyebut sudah berhasil menuntaskan 60.000 lebih kasus konvensional selama 1 tahun. Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kesehatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak lepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Kapolri juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polri yang telah berjuang dan mengabdi dalam menjaga stabilitas di tanah air. Pencuri motor berhasil ditangkap warga di Bangkalan, Jawa Timur. Selengkapnya usai jeda. Mohon atensi, segera meluncur.